Dan DHC Muhammad Habib Al-Fatsi serta segenap pengurus Pondok Pesantren Ridhoya Al-Mahfuziyah yang berbahagia. Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakob bin Ibrahim. Itu sama dengan misalnya mengatakan Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Itu kan kacau. Mbak Hashim pengagum Mbak Yeni. Itu kan kacau. Artinya apa? Ketika Yahuda menamakan diri atau mencatut Ibrahim dikatakan Yahudiyah, pengikut Yahudiyah, itu nggak ilmiah sekali. Karena Ibrahim generasinya jauh sebelum Yahudiyah. Makanya Quran meringatkan kita ini sudah debat secara ilmiah. Falimatu hajuna. Kenapa kamu justru berdebat yang sangat tidak ilmiah? Terus Quran sampai mengingatkan wama unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim. Bagaimana mungkin Ibrahim pengikut Taurat? Wong Tauratnya saja datang setelah Ibrahim. Jadi tapi itu tadi, karena Yahuda itu zuriyahnya Ibrahim, tetap dia ketika menamakan manhaj Ibrahim atau milahnya itu kayak iya. Saya pernah ke makam Nabi Ibrahim ke Sri, itu ngeri betul di Hebron, di Hebron itu saya pernah ke makamnya Al Khalil Ibrahim, itu di sinagog, jadi kepalanya di masjid, kakinya menyentuh sinagog. Yang Nabi Yusuf malah hampir semuanya di sinagog, yang parah Yakub semuanya di sinagog, karena Yakobus tadi. Artinya gini, saya dulu sebagai pengkaji tafsir itu ya iskal itu janggal. Maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasroniyah, Ibrahim itu tidak Yahudi ya tidak Nasrani. Itu kan satu pujian yang sangat aneh. Itu kan sama dengan mengatakan bahwa itu ya orang PKI, ya orang komunis, itu kan aneh. Masa Ibrahim Khalilur Rahman hanya distatuskan dia tidak Yahudi, tidak Nasrani. Tapi setelah saya ke makam beliau, ternyata ada artefak fisik atau suasana fisik yang beliau bisa saja dianggap Yahudi karena makamnya di sinagog. Sama, andai kan Mbak Karim tidak punya cucu-cucu kayak Gus Imam, kayak Gus Reza, terus makamnya Nyun Sewu gak ke rumah, makamnya Mbak Zubair misalnya gak ke rumah, orang akan mengatakan itu makam awam sehingga tidak ingin menelan. Dan jadi utuh ya berat. Mulanya jenengan dongakno. Nggih kula suwun sekali-kali kalau ngomong serius niki dongakno. Nah kula boten perlu dongakno, gak ono ponakan dongakno paman. Tapi saya berkeinginan paman saya ala siratim mustaqim. Jadi semua yang saya ceritakan tadi menyangkut kodi, sangat jadi kodi itu ya semuanya seperti yang dijalankan Reza. Hakimnya itu bingung karena memutuskan ini tanah milik siapa, harta karun. Dulu kamu kira Nabi Sulaiman itu serius? Enggak, beliau itu relax. Tapi kalau punya keputusan itu gitu, ada dua perempuan, ya sebut saja dalam tafsir misalnya Sohiro sama Gabiro, sama punya anak kecil karena masih keluarga, anaknya itu mirip. Kemudian anak yang satu itu dimakan serigala, gila, dimakan serigala, terus lapor ke Nabi Dawud. Karena yang meyakinkan itu yang satu diputuskan ini milik kamu, misalnya milik yang adiknya. Ketika keluar dari situ ketemu Nabi Sulaiman, kalau saya hakimnya maka keputusannya tidak seperti itu. Nabi Sulaiman waktu itu umurnya 13 tahun. Akhirnya dipanggil sama Nabi Dawud, ya sudah putuskan kamu. Nabi Sulaiman ngambil pedang atau pisau, ya sudah tak bagi dua, nanti separuh nanti kamu. Jadi Nabi Sulaiman itu ya suka humor. Masa anak mau dibagi dua nanti separuh nanti. Terus yang histeris nangis itu yang besar, yang mbaknya. Yang kecil tenang-tenang saja. Akhirnya sama Nabi Sulaiman diputuskan dikasihkan yang nangis histeris. Ditanya sama kecil, kenapa kamu putuskan milik mbak saya? Orang wong anak dipotong kok tenang-tenang wae. Jadi kelihatannya rileks, tapi dari basis ilmu yang luar biasa. Kalau kamu betul merasa sebagai itu anak kamu, pasti kamu akhirnya dikasihkan yang bisa. Jadi tidak semua nabi itu kalau memutuskan serius, Nabi Sulaiman itu rileks. Ya tapi tentu tidak kayak serius, lebih benar gitu kan, nabi lebih benar. Suatu saat ada lagi perempuan cantik,
itu diperkosa 4 tokoh. Jangan teruskan tokoh agama, nanti sensitif. Tokoh gitu. Memang tokoh ini orang terpandang. Setelah hamil, si 4 orang tersangka ini bilang bahwa yang menghamil itu anjing. Karena zaman itu zaman yang mungkin diktatorial ya. Ya sudah diam gitu. Singkat cerita dilaporkan ke Nabi Daud bahwa ada peristiwa gini-gini, terduga adalah anjing. Nabi Daud ya tenang saja, nggak ngerespon. Karena biasa ala wali itu kan tukang husnuzon. Nabi Daud itu gayanya Nabi, gaya ala wali, jadi gampang husnuzon. Kalau Nabi Sulaiman enggak. Jadi sistem reskrim itu harus matur nuwun sama Nabi Sulaiman. Orang 4 ini dipanggil. Manggilnya satu-satu. Kamu tahu kalau dia merkosa anjing? Ya, tahu. Anjingnya warnanya apa? Hitam. Sudah, kamu keluar. Keluar 3 dipertemukan sama yang 3. Yang 1 dipanggil lagi. Yang merkosa apa? Anjing. Warnanya apa? Merah. Dipisah lagi. Sampai akhirnya 4 orang pun jawabnya warnanya beda-beda. Mungkin biasa mungkin ada yang bilang pink, tapi nggak ada yang pink. Akhirnya setelah semua dipertemukan bareng-bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Berarti padahal kamu semua bersaksi bersama bahwa orang itu Pratita tadi diperkosaan, tapi ternyata warnanya anjing beda. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, anjingnya ya kamu itu. Akhirnya mereka ngaku sebagai apa? Pemerkosa. Makanya dalam masalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu Allah luar biasa mensifatinya. Nabi Dawud punya keramat, punya mukjizat. Kalau beliau baca tasbih, itu gunung dan gunung-gunung ikut baca apa? Tasbih. Semuanya ikut baca tasbih. Yusabbihna bil asyi wal isra wa tayra mahsyura kullu lahu apa. Tapi orang itu kalau suka wiridan biasanya intelijensinya itu agak gimana? Enggak usah diterangkan, nanti sensitif. Akhirnya Allah ngakui, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma. Jadi kalau masalah ilmu detail itu fafahamnaha Sulaiman. Kecerdasan untuk bikin keputusan itu masih cerdas Nabi Sulaiman. Tapi kalau wiridannya itu bagus Nabi Sulaiman. Jadi makanya orang ini nggak sempurna. Ada yang suka wiridan. Makanya saat tadi itu kaget Gus Ibu bilang ketua pondoknya di Istiqomah Gus Rizal itu tenang nih. Maksudnya itu saking adabnya muji masnya apa gimana, saya itu sampai sekarang nggak paham. Tapi yang jelas yang diangkat tadi jangan kira kalau itu hasil istikharah. Karena saya tidak bisa yakin itu. Ya tidak bisa memaksa husnuzon. Nanti kalau di ruang dalam mau tanya istikharah betul apa enggak. Tapi yang jelas tadi, ya sih kita ini alhamdulillah guru-guru kita itu wiridannya yang jalan. Dan alhamdulillah santri-santri kalau kiainya wiridan ya juga separuh itu bagus. Saya bukan mengajarkan tapi itu bagus. Kata digabungan sama Gus Iin, pantangannya ahlul ilmi adalah tidak boleh melakukan ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya itu mondok sarang itu lama sekali. Itu Mbah Mun yang imami itu yang bubar ya separuh lebih. Mbah Mun ya senyum-senyum saja. Ketika ada kiai tanya, Mbah kok boten jenengan wajib no wiridan? Ora oleh ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, santri-santri tahu kalau itu tidak wajib. Wah gila. Oh iya pimpinannya. Jadi konstitusinya ahlul ilm itu beda. Tahrimu malam yakhrum itu ya kriminal, ijabu malam yajib juga kriminal. Bahkan di Habib Abdul bin Husain bin Thohir itu dikategorikan dosa besar. Makanya pondok-pondok ilmu itu gak berani wajibkan santrinya wiridan karena takut ijabu malam yajib. Akhirnya keterusan bersolat langsung ngopi bualenin. Kadang rokoknya orang dipateni bersolat salam langsung. Jadi kita ini sengawur-ngawur kita karena sebagai ahlul ilm itu masih benar. Ngawur saja benar, apalagi pas benar. Karena memang sanad ya, saya ulang lagi, sanad ahlul ilmi itu beda, khas. Sehingga kadang orang-orang yang di luar sana, jangan bilang kubu sebelah, punya di luar sana nanti jadi sensitif. Saya tuh pernah ditanya satu pertanyaan sangat ekstrim. Ini karena ada paman saya nanti tak mintakan jawab.
Itu sangat sensitif. Yaitu orang-orang kota pernah tanya saya, Pak Bara, kenapa ada hadis mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sah. Itu kan ekstrim. Kok kayak Islam itu membolehkan zina? Karena yang pernah zina pun asal melafalkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Saya kebetulan pas itu ya kok pas pinter Gus Rizal. Jadi ya bisa jawab. Terus saya bilang gini, justru saya bilang hadis itu menunjukkan satu kaidah ilmiah yang luar biasa, yaitu kebenaran yang absolut itu tidak boleh terganggu oleh perilaku sosial. Misalnya saya ditanya 1 tambah 1 pasti tak jawab 2, lonte ya jawab 2, maling ya jawab 2, koruptor ya jawab 2. Karena kebenaran absolut itu tidak boleh diganggu oleh status sosial. Sehingga orang yang pernah zina pun melafadzkan 1 tambah 1 2 ya sah. Yang ketua wali juga sah, wali biasa ya sah, setengah wali juga sah. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang siapapun pasti mengatakan demikian. Yang ketangkap KPK ya bilang 1 tambah 1 2, KPK-nya bilang 1 tambah 1. Nah, eksistensi bahwa Allah sebagai Tuhan itu eksistensi yang absolut, sehingga harus sah meskipun dikatakan orang yang pernah zina. Akhirnya saking keramat itu terus nganggep pulau guru nih, terus ngaji sama saya sampai sekarang. Nah saya berharap produk-produk al-makhrusiyah itu sampai seperti itu. Jadi ada saat dimana kita maknani wa inzana ini bukan urusan melegalkan zina atau menganggap biasa zina, enggak. Tentu zina itu sangat buruk. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, buruk sekali. Tapi ada konteks di mana absolutisme kebenaran itu tidak bersyarat apapun. Sehingga orang yang kafir puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, ketika melafadzkan la ilaha illallah berarti sudah sah menjadi muslim. Karena kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir dengan kalimat itu menjadi muslim. Sebab itu kita pasti menolak paham takfiri, paham yang mudah mengkafirkan orang lain, karena logikanya gampang. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, lagi sing tukang wiridan la ilaha illallah malah dianggap kafir. Aku tahu mikir, tahu orang kira-kira sebenarnya. Ya, sekali-kali saya serius, ben pamane bangga pun aneh alim. Jadi saya terpaksa ngeton alim saya ben paman ben kira-kira. Orangku yang alim pomnya pamane. Jadi ini rileks ya. Jadi saya mohon sekali, pemahaman hadis itu harus komprehensif, harus utuh. Jika zaman itu bukan sekedar kita, Abu Dzar itu sahabat yang khusus itu ya protes, yang benar ya Rasulullah, masa wa inzana wa in sarah, diulang lagi, yang benar ya Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan 3 kali. Lama-lama Nabi sampai agak keras nadanya, ngendikan ala rohmi anfi Abu Dzar. Oh dasar wong gumbung kandhani ra ngandel. Karena Abu Dzar itu orang tusuk, beliau tidak siap kalau orang yang pernah salah seperti itu kemudian tetap dakhalal jannah atau sah melafadzkan la ilaha illallah. Tapi dengan penjelasan tadi, penjelasan ilmiah yang saya utarakan tadi, itu memang ini bukan masalah pelegalan zina atau nganggap zina biasa, enggak, tapi masalah absolutisme kebenaran itu akan diakui oleh siapapun dan pihak manapun dan akan sah dari siapapun. Sehingga orang yang kafar tula umri, dia kafir tula umri, 80 tahun dia kafir, kemudian pas mau mati melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap sebagai berstatus mukmin. Qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir, sekali dia menghentikan kekafirannya dengan talaffuz di kalimat syahadah, maka otomatis menjadi muslim. Nah, soal nanti masuk surga ya bisa kapan-kapan kan? Allah tidak bilang harus sekarang kan? Ya nunggu kita duluan kira-kira. Nah bejo gitu. Tapi saya berkali-kali ngaji, sudah orang Islam itu yang senang. Kita ini sudah dikasih kunci surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Kamu harusnya nggak bisa masuk neraka, nggak pegang kuncinya kok kamu mau masuk. Tapi ada teman saya bilang, rokok rokok pintu deh, terus langsung lah. Nah kalau kamu pikiran gitu, semoga ke situ gak ada lagi. Jadi makanya kamu yang pikir saja.
umumnya orang itu kunci itu rahasia. Ini sudah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi, yaitu Miftahul Jannah. La ilaha illallah, sudah punya kuncinya. Alamatnya juga sudah jelas. Alamatnya itu ya sakho. Karena kalau as-safiyu qoribun minallah, qoribun minal jannah. Kalau sampean kepingin tahu alamat neraka, ya bakhil tadi. Itu qoribun minannar. Jadi kalau kamu tanya alamat neraka di mana Gus? Kalau kamu medit, pikir, ya itu dekat-dekat situ. Itu neraka. Nah saya agak dekat-dekat situ, makanya saya nggak tahu neraka di mana. Jadi saya mohon sekali. Di balik saya sering guyon sama Gus Rizal, kita ini membawa sanad yang berat karena di sini ada zuriatnya Kiai Mahfuz, ada zuriatnya leluhur saya, harus zuriatan ba'du kami. Jangan sampai buyut-buyut kita yang sudah meninggal statusnya rubah karena ulah para cucu kayak yang dialami tadi Yahuda bin Yakub bin Ishaq bin. Nah kita tidak pernah tahu Yahuda itu apakah agama, apa marga, nah, itu masih jadi perdebatan. Karena kalau kamu kritik sebagai agama juga nanti repot karena ada ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabi. Terus man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya ada ayat di mana orang-orang iman dan orang-orang yang hadu. Nah, kalau hadu ini kamu anggap satu faham agama nanti repot. Masa Yahudi kok disejajarkan innal ladzina amanu wal ladzina itu, makanya jadi perdebatan para ahli tafsir. Makanya ada tafsir mana nih innal ladzina amanu wal ladzina hadu lan wong sing tau Yahudi. Ini balaghah ditibari makanan, pakai status dulu. Mau tidak mau secara bahasa memang seperti itu. Misalnya ada preman tobat di tangan Gus Rizal, dia bilang, Gus ini preman yang wis tobat. Saya wis tobat kok diarani preman, itu namanya ditibari makanan. Jadi dengan status yang iki wong kafir tapi saya wis Islam. Wis Islam kok diarani wong kafir. Ada yang mana nih sehingga gak perlu kamu jadi orang liberal yang menyamakan semua agama terus dari innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabi man amana. Semua agama itu sama. Buktinya ayat itu sama, pakai wawu atap. Itu atau ngaji tafsir Gus Rizal kira-kira ini. Kalau sudah ngaji tafsir insyaallah enggak akan seperti itu. Jadi ayat itu ada ilmunya. Dan alhamdulillah di pondok sini, di pondok Lirboyo juga diajarkan ilmu kalam. Jadi kadang penamaan itu bukan sekarang tapi diikutibari makanan, ngitung dulu. Paham ya? Kayak kita mengatakan ini kafir tapi sudah Islam. Itu paradok gak? Wong sudah Islam dikatakan kafir. Ini bisa nanti goblok, saya kira pinter. Goblok kok. Ya, mohon maaf bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.